Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai agan-agan, ketemu lagi bersama kita Lars Team Studio dalam segmen ngoprek. Oke, ngobrolin seputar proyek. Nah, oke teman-teman, dari bahasan sebelumnya kita kan sudah membahas tentang komponen struktur bangunan ya, gitu. Komponen pendukung dalam struktur bangunan. Nah, struktur ini terbilang sangat penting gitu ya, komponen-komponen ini dalam proses pembangunan. Nah, kali ini kita akan membahas kelanjutan dari bahasan sebelumnya. Bahasan sebelumnya kan kita membahas fondasi nih ya. Sekarang kita lanjut akan membahas perihal roof bersama Mas Gunawan. Selamat datang Pak Gunawan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, gini. Kan minggu lalu kita sudah membahas tentang fondasi ya. Iya. Nah, gini, dalam pembangunan rumah itu kan struktur itu satu hal yang krusial ya, satu hal yang sangat penting yang wajib gitu. Kalau sekarang ya mengingat apa namanya keadaan tanah ini sudah nggak stabil ya, di berbagai daerah juga kan sudah banyak bencana. Jadi kita rasa tuh struktur tuh sangat penting dalam proses pembangunan atau pembuatan rumah ya. Nah, kali ini kita akan membahas roof. Saya mau menanyakan nih Pak, roof itu sebetulnya fungsinya untuk apa gitu dalam konstruksi itu sendiri gitu? Kenapa mesti ada roof dalam komponen struktur bangunan gitu? Nah, baik. Roof itu sendiri salah satu bagian dari struktur bangunan ya, yang di dalamnya menyalurkan beban-beban yang ada di atas bangunan tersebut gitu. Itu inti dari struktur ya. Nah, slope itu sendiri berada di atas fondasi ya. Di atas fondasi dia mengikat dinding, fungsinya tuh kemudian mencegah juga dari jika ada pergeseran tanah, maka dia itu mengikat gitu. Mencegah supaya tidak begitu langsung roboh si dinding tersebut. Juga mengikat beban-beban yang ada di atasnya, seperti menahan juga bebannya dari beban jendela ataupun beban dinding ataupun beban struktur bagian atas yang lainnya gitu. Oh iya, jadi intinya roof itu fungsinya untuk menyalurkan beban dari atas gitu ya, berarti tumpuannya di sana sebelum disalurkan ke pondasi ya, dan juga berfungsi untuk menahan tanah ya. Lalu si roof itu sendiri kan pasti berbeda-beda ukurannya ya, tergantung dari luas bangunan yang dibangun gitu. Otomatis ukuran roof yang satu lantai sama ukuran roof yang bangunan yang dua lantai itu pasti beda ya. Nah, ada cara perhitungannya sih Pak. Misal harus pakai besi ukuran berapa, jarak cincinnya berapa gitu. Nah, perhitungan kayak gitunya tuh ditentukan dari apanya gitu. Nah, dari penentuan dimensi setiap roof ya. Untuk penentuan dimensi setiap roof-nya itu sebetulnya dilakukan terlebih dahulu analisis pada strukturnya gitu. Setelah dianalisis, dilakukan modeling juga ya sebetulnya pada komputerisasi, sebelum dilakukan secara langsung di lapangan. Kemudian pada tahap komputerisasi tersebut atau desain dimensi, di dalamnya dikontrol juga mengenai apakah ada pergeseran atau dia tuh masih bisa menahan tegangan dan regangan dari tiap komponen struktur yang lain. Jikapun belum cukup juga dimensi tertentu tersebut, maka dicoba lagi dilakukan kontrol terhadap bagian yang lain gitu. Dilakukan perhitungan ulang, kemudian setelah pada tahap analisa tersebut dilakukanlah suatu perancangan gambar detail strukturnya gitu. Oke, nah jadi begitu ya teman-teman. Jadi nggak setiap roof itu sama ya ukurannya karena harus ada analisisnya. Nah, agan-agan yang baru bergabung sama kita, silahkan ya kalau yang mau bertanya, yang mau pengen tahu lebih jauh tentang konstruksi, bisa komen aja di bawah ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita, dan nyalakan loncengnya. Lalu kan kalau di kita nih ya, khususnya di daerah kita di Tasik ini kan
lumayan ya tanahnya cukup stabil gitu, nggak terlalu gimana juga gitu ya. Nah kalau untuk pembangunan rumah yang satu lantai itu nih, kalau di kita orang-orang yang belum tahu kemana harus berkonsultasi mengenai bangunan kan asal wow ini mah satu lantai inilah gitu, cukup aja kali ya pakai 15 misalnya ukurannya tuh, terus pakai besinya 4. Nah misalkan ada 4 besi gitu ya, terus ada ringnya dengan ukuran yang kayak gitu tuh sebetulnya berbahaya nggak sih? Maksudnya cukup fungsional nggak gitu, atau malah justru membahayakan gitu, karena kan tanpa perhitungan juga gitu. Menurut Pak Gunawan gimana? Nah, alangkah baiknya ya dilakukan terlebih dahulu konsultasi gitu terhadap yang ahlinya gitu. Karena kalaupun memang dasarnya itu menduga-duga, akan lebih besar potensi kesalahan terjadi gitu. Maka dari itu langkah baiknya dilakukan konsultasi terlebih dahulu terhadap konsultan terkait gitu akan hal tersebut. Dan secara spesifik jika dilihat untuk slope, jika dilakukan perancangan 15 cm kali 15 cm, kemudian dengan diameter tersebut yang tadi disebutkan, itu tuh masih ada potensi sebetulnya untuk terjadinya suatu pergeseran tanah sehingga tidak dapat tertahan gitu. Iya. Karena kan begitu, karena kan jangan ngasal ada gitu ya teman-teman. Jadi kayak udah nih ini cukup kok besinya gitu. Tapi tanpa diperhitungkan diameter besinya, diameter ringnya, dan juga ketebalan selimut betonnya. Nah, itu cukup membahayakan juga. Fungsi enggak gitu membahayakan? Iya. Kos juga? Iya. Jadi, untuk teman-teman semua, kalau yang ingin membangun rumah, alangkah lebih baiknya berkonsultasi dulu terhadap ahlinya. Kebetulan di Larstim juga ada gitu, ahli strukturnya ada, arsiteknya ada gitu. Untuk teman-teman semua yang membutuhkan info tentang bangunan atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pembangunan, entah itu rumah atau kolam renang dan lainnya, ayo follow dulu Instagram kita @larstim, terus Instagram arsitek juga @larstim arsitektur, juga TikTok kita juga ada, itu ada tips-tips yang lainnya juga di situ ya, kayak tips-tips seputar bangunan dan lain-lainnya di situ ada di TikTok larstim.arsitektur. Oke, dan Facebook juga ada Larstim Arsitektur dan Kontraktor. Oke, teman-teman. Lalu jadi gini ya Pak Gunawan, kalau zaman dulu itu kan biasanya habis pondasi langsung dinding gitu. Nah, terus sebetulnya itu tuh nggak direkomendasikan banget ya, apalagi dalam posisi si tanahnya itu yang nggak stabil ya. Makanya mungkin kalau rumah zaman dulu itu banyak yang nggak tahan gitu, karena itu kesalahan dalam konstruksinya gitu. Jadi tipsnya nih Pak Gunawan untuk teman-teman semua, gimana gitu caranya untuk menentukan untuk menentukan berapa diameter yang harus digunakan, diameter besi yang harus digunakan dalam membangun rumah, tentunya dalam komponen slope itu dan komponen yang lainnya gitu. Tipsnya itu gimana? Baik, jika ditanggapi ya yang tadi itu, bahwa memang misalkan di daerah masih ada kegiatan pembangunan tanpa memperhatikan adanya slope memang ya. Jadi langsung dinding setelah adanya pondasi. Nah, jika dilakukan hal seperti itu, maka potensi adanya rembesan air dari tanah untuk menaik ke dinding itu menjadi lebih besar juga gitu. Itu bahayanya ya. Jadi dinding gampang lumutan ya. Iya benar, rumah-rumah zaman dulu tuh gampang lumutan dindingnya karena airnya langsung resep ke bata gitu, tanpa ada penahanan cor-coran dulu gitu dari slope ya. Nah, untuk melaksanakan suatu bangunan juga pada perancangan yang biasanya untuk slope ini digunakan untuk tulangan pokok menggunakan diameter 12 mm ya. Sedangkan untuk tulangan begal atau sengkang biasanya menggunakan tulangan diameter 8 mm gitu, yang biasa kami gunakan dalam perencanaan.
Ya, itu yang biasa kita pakai gitu ya untuk rumah satu lantai gitu. Kalau lebih dari itu kita udah nggak bisa itu lagi ya, udah nggak bisa diperkirakan lagi ya karena ada perhitungan tertentunya gitu agan-agan. Oke. Nah, jadi gitu ya agan-agan semua, cukup jelas ya penjelasan dari Bapak Gunawan ini mengenai komponen SLUF yang barusan kita bahas gitu. Nah, jadi intinya dalam pembangunan rumah itu sekarang sangat penting ya komponen-komponennya itu diperhatikan dan harus dilaksanakan sesuai prosedurnya. Karena apa? Karena memang ada fungsi-fungsi tertentunya. Untuk SLUF ini sendiri kan bisa menahan air dari tanah ya untuk nggak langsung rembes ke bata ya gitu. Jadi usia dinding kita bisa jadi lebih awet gitu dan juga cat kita bisa lebih terawat gitu teman-teman. Oke, untuk agan-agan semua jangan lupa terus tonton video kita, tonton channel YouTube kita dan sosial media yang lainnya karena di situ banyak tips-tips menarik dan juga banyak inspirasi-inspirasi desain-desain yang mungkin bisa Anda terapkan untuk pembangunan rumah Anda. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.